Seperti apa sebenarnya kronologi dari kejadian ini? Sudah bergabung ada maksud kami kuasa hukum dari pelaku, Ibu Titis Rahmawati. Selamat siang, Bu Titis. Selamat siang, Mas Said. Baik, Bu Titis, ini kami ingin meminta konfirmasi kembali. Jadi apakah benar pemukulan ini disebabkan karena adanya beda pendapat soal jadwal piket koas, atau seperti apa sebenarnya suasana perdebatan di kafe itu sampai terjadi pemukulan, Bu Titis? Jadi sebenarnya suasana di kafe itu mungkin karena posisi seorang ibu ya, karena melihat kondisi anaknya dalam tekanan karena harus jaga malam yang tidak libur dan capek. Jadi si ibu ini berusaha menghubungi si ketua koas yang punya kewenangan untuk mengatur penjagaan tersebut. Nah, jadi mekanisme pertemuan ini sebenarnya dengan cara yang sudah sangat baik menurut saya, tapi karena memang mungkin si koas nih jadi pulang jaga capek terus mau ditemui secara itu, mungkin itulah bahasa bahasa fisik mereka jadi tidak bisa sama seperti itu gitu. Sementara ibu yang khawatir kondisi kejiwaan anaknya juga yang tidak tidur, namanya jaga malam kan pasti kurang tidur semua seperti itu, jadi terpiculah. Nah, kita pun sangat menyesalkan kalau kondisi si sopir itu terprovokasi. Sebenarnya mungkin karena saya juga tanya kepada si sopir, kenapa kamu sampai melakukan seperti itu, Kak? Nah, pada saat diajak bicara itu seperti tidak merespon, tidak ada tanggapan permohonan si ibu ini agar jaga malam ini kita bicarakan dengan cara yang sangat baik, karena menurutnya si anaknya ini sudah terlalu banyak jaga seperti itu dan merasa ada hal yang tidak adil bagi anaknya seperti itu. Tapi sebenarnya anaknya tidak memohon kepada ibunya untuk dilakukan mediasi, untuk dilakukan berpembicaraan seperti itu. Inisiatif ibunya, karena menganggap bahwa toh ini selecting ya mereka, toh ini anak saya juga. Jadi dengan percaya dirinya si ibu ini, mungkin mereka nih kurang komunikasi, bisa ngobrol, saya sih coba bisa bikin mereka jadi ngobrolnya lebih nyambung, seperti itu aja sih. Jadi kalau sopir itu memang di luar kendali kita melakukan seperti itu, karena mungkin si sopir kalau kita tanya terprovokasi ketika ibu itu bicara, anak itu seperti tidak merespon. Jadi kayak orang kalau nggak ngharmatin orang tua itu dia kayak seperti punya suatu moral. Apalagi sopir ini 22 tahun ikut si keluarga ini, seperti itu, dari si lady kecil seperti itu aja. Baik, berarti ada semacam ketersinggungan begitu ya yang akhirnya sang sopir ini terprovokasi. Lantas di kafe itu, ya di kafe itu Bu Titis, saya lihat ada beberapa rekan dari korban. Jadi ibu dari pelaku ini sebenarnya datang ke sana sudah janjiankah dengan para korban ini, atau memang tiba-tiba langsung mendatangi di kafe tersebut dan langsung melakukan pembicaraan begitu, atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya sudah janjian kan, ada di dalam rekaman itu kan. Saya juga sangat menyesalkan kalau tiba-tiba pembicaraan perjanjian bertemu pun direkam kan begitu. Jadi memang sudah ada miss, seolah-olah ya menurut saya ini bukan saya membela ya, karena kita ini semua mereka masih muda semua gitu loh. Dengan kejadian ketika sudah ada janjian bertemu, ya ada rekaman itu yang keluar, itu kan sudah jelas berarti memang sama sepakat untuk bertemu. Tapi mungkin si koas yang si rekan teman si lady koas yang si Lutfi ini mungkin belum siap karena kondisi capek, tapi bukan nggak berani sih menurut saya, nggak mau mengutarakan atau nanti tante saya capek atau apa gitu. Jadi dengan setengah hati ya jadi trouble seperti itu. Menurut saya sangat sederhana lah gitu, nggak harus yang digoreng-goreng dibesar-besarin, karena ya memang sih kami memohon maaf. Dan bahkan juga si sopir itu sampai berpesan kepada saya, Bu, saya mau dihukum berapa tahun pun saya siap, tolong jaga Lady, jaga ibunya, karena saya sudah membuat Lutfi juga susah dengan pendidikannya juga, pasti ada trauma. Terus juga Lady juga majikan saya juga istilahnya jadi susah karena saya sebenarnya tuh
respon di ruang kontrol, kok anak ini kenapa sih orang tua ngomong tuh nggak dengerin begitu, nggak. Karena ada kata-kata dia berkali-kali, coba dengerin dulu orang nih ngomong, coba denger dulu, begitu aja sih sebenarnya. Nah, lantas pada saat kejadian itu, Bu Titis, di mana kemudian anak orang tua ini berada? Karena tadi Ibu Titis menyampaikan tanpa sepengetahuan dia sampai hari ibunya berinisiatif. Lagi melaksanakan, lagi melaksanakan kegiatan koas. Kan ada rekaman juga yang beredar juga, bahwa kan ada rekaman si anak itu nanya, Om, manggil si sopirnya, oh mana mama gitu. Nah, ada mama nggak di situ? Karena dia udah khawatir mamanya melakukan suatu yang menurut saya itu tanpa seizin dia melakukan komunikasi. Sementara harusnya tuh cukup dia saja. Cuman mungkin karena orang tua sangat, ya kan kondisi saat ini kan banyak orang tua melihat anak-anaknya belajar di Fakultas Kedokteran tingkat stres tinggi karena ya proses jaga, belum lagi juga dengan kondisi sudah jaga malam, terus lagi kegiatan perkuliahan harus diselesaikan lagi. Ya dimanapun siapapun orang tua pengen yang terbaik. Yang kita sesalkan itu si sopir itu di luar kendali kita, dia melakukan seperti itu saja. Dan sopir pun meminta maaf dengan sebesar-besarnya kepada keluarga korban Lutfi. Dia siap untuk dilakukan proses hukum dan semoga masalah ini menjadi cepat selesai. Gitu. Karena ya menurut saya sih pihak-pihak yang tidak tahu masalah ini yang justru berusaha menggoreng-goreng yang dengan secara berlebihan. Sebenarnya kan mereka ini tidak bermusuhan, hanya untuk membicarakan komunikasi tentang jaga itu saja yang belum bisa disamakan persepsinya seperti itu. Baik, Bu Titis, lalu sampai dengan saat ini seperti apa proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian? Apakah juga kemudian pelaku yang kita tahu yang Ibu sebut tadi sebagai seorang supir ini juga sudah diperiksa oleh kepolisian, dan apakah juga ibu korban, maksud kami ibu pelaku ini sudah bertemu dengan korban dan melakukan mediasi permohonan maaf atau seperti apa sejauh ini, Bu? Jadi sampai sekarang semalam saya pulang jam 12 malam menampingi si pelaku ya, bahkan polisi intens juga menanyakan kenapa kok sampai semarah itu kan gitu. Terus menyelidiki semua data-data, video-video semua yang direkam oleh dari CCTV kafe maupun dari pribadi-pribadi dan dari ini. Nah, sejauh ini kita sudah serahkan proses hukum dan semalam juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan proses penahanan. Dan kami sedang berupaya juga untuk melakukan pendekatan kepada keluarga korban, tapi kami juga memaklumi mungkin ya saya pun akan melakukan hal yang sama seandainya terjadi hal-hal itu. Tapi ya ini kan persoalan berbeda antara si sopir itu yang terprovokasi sendiri tanpa kita perintahkan, tanpa kita suruh seperti itu. Itu. Baik, pelaku pemukulan sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Terima kasih atas informasinya Ibu Titis Rahmawati, kuasa hukum dari keluarga pelaku begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih Mas Said. Ya.